Hari ini kita bicara tentang mitigasi turbulensi politik 2024, mewaspadai ancaman radikal intoleran, serta penyelamatan aset bangsa. Saudara, mengapa ini penting? Karena sekarang tahun pemilu. Dan biasanya di tahun pemilu itu, tahun politik, selalu terjadi turbulensi. Karena perebutan kekuasaan politik, perebutan kursi-kursi jabatan politik, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, gubernur, DPD, dan seluruh strukturnya itu akan diperebutkan pada tahun politik ini. Dan biasanya terjadi turbulensi itu goncangan politik yang manakala kita tidak mitigasi dengan baik, maka bisa saja akan menimbulkan perpecahan bangsa. Padahal pemilu itu, hadirin sekalian, merupakan sarana kita untuk menjaga negara ini sebagai amanah, sebagai berkah dan rahmah dari Allah kepada kita, agar bisa dijaga melalui antara lain dengan pemilu. Soal bentuk negara sudah selesai, tidak usah kita bicara Pak ideologinya bagaimana, bentuk negaranya bagaimana, udah selesai. Tadi udah disebutkan dengan kaidah-kaidah usul fikihnya dan produk fikihnya oleh Profesor Kiai Agil Siraj. Kita tidak usah ribut, kok tidak seperti Arab Pak, kok tidak seperti Islam Pak, dan seterusnya. Negara ini adalah produk ijtihad yang hasilnya sudah Islami, sesuai dengan ajaran Islam. Kan sering orang memprovokasi untuk memecah itu tidak Islam itu, lalu nyalahkan orang lain. Itulah benih-benih radikalisme. Kalau Indonesia itu ya tadi sudah disebut sebagai Darul Mithaq, negara kesepakatan, dan kesepakatan membentuk negara itu harus ditaati dan dijaga sebagai amanah, dan barang siapa yang melawannya atau akan menghancurkannya itu adalah bugot. Istilah kayak Hasyim Asy'ari tadi udah disinggung, itu bugot tuh boleh dibunuh. Mungkin tidak harus dikatakan kafir, tapi boleh dibunuh orang yang melawan negaranya yang sudah dibangun berdasar produk kesepakatan mitsaqon ghalidho, kecuali ada kesepakatan baru. Bisa tidak dibuat kesepakatan baru? Bisa, ya pemilu ini. Kesepakatan apa yang mau dibuat? Pilih wakil-wakil kita yang bisa mewakili kita kalau ingin membuat kesepakatan baru. Tetapi saudara, kesepakatan baru itu sudah berkali-kali dicoba. Melalui pemberontakan sudah, ya. Begitu Indonesia lahir sudah punya kesepakatan namanya Negara Pancasila dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yang tidak setuju ingin mengubah kesepakatan itu memberontak. Lahir TII, lahir Permesta, lahir Republik Maluku Selatan, PRRI. Ini kan pada dasarnya mau mengubah kesepakatan, kalah semua. Itu yang melalui pemberontakan. Yang melalui prosedur konstitusi juga kalah untuk mengubah kesepakatan itu. Coba dulu Bung Karno pidato, Bung Hatta pidato, oke, kalau kamu tidak sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita adakan pemilu. Rakyat yang akan menentukan ini, apakah diganti apa tidak. Itulah yang disebut di dalam aturan tambahan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 yang bunyinya begini, dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya, pemerintah mengadakan pemilu untuk membentuk MPR, DPR, dan DPA. Dalam waktu 6 bulan sesudah pemilu,
MPR harus sidang untuk menentukan apakah negara ini masih Pancasila apa bukan. Terjadi agresi, tapi tahun 55 dibentuk pemilu rakyat, silakan bentuk kamu apa saja. Apa saja, partai apa saja boleh, partai perorangan boleh, partai apa saja boleh bentuk. Diadakan pemilu tahun 55. Saudara, perdebatan terjadi lagi, kesepakatan tidak dicapai. Kenapa? Pada waktu itu ada 3 alternatif tuh. Negara Indonesia ganti. 1, komunis ingin menjadi negara komunis. Ada blok Islam ingin menjadi negara Islam. Ada blok nasionalis ingin menjadi negara kebangsaan sekuler. Perang 3,5 tahun, mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59 berdebat siang malam berdebat, tidak mencapai kesepakatan. Artinya tidak ada kesepakatan baru. Dan mencapai kesepakatan. Kenapa? Ketentuannya untuk membuat kesepakatan baru harus didukung oleh 2/3 dari anggota konstituante untuk mengubah ideologi dasar negara dan undang-undang dasar negara harus didukung oleh 2/3. Nah, ini partai tidak ada yang menang 2/3, sehingga perbandingannya itu 5/4. 1 ingin nasionalis, menang 5 kami, tapi tidak sampai 2/3 karena yang 4 menolak. Di voting lagi ganti, ini yang 5, ini yang 4. Nggak selesai, akhirnya keluar dekret presiden. Tidak ada kesepakatan baru. Jadi jalan konstitusional sudah ditempuh, jalan pemberontakan sudah ditumpas. Rakyat masih ada yang tidak puas, oke, kata Pak Harto, kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. Murni konsekuen, tiba-tiba terjadi penyelewengan. Karena sila 1, 2, 3, 4 kata Prof. Hakil tadi jalan, lumayan. Tapi sila kelima, keadilan sosial tidak jalan. Terjadi reformasi, Pak Harto jatuh. Pak Habibie umumkan, hei rakyat, kalau mau mengganti Pancasila, ini saatnya. Saya meskipun punya hak untuk menjadi presiden tahun 2003 sampai tahun 2003, karena dia melanjutkan Pak Harto 98. Meskipun saya punya hak sampai tahun 2003, tapi saya akan mempercepat pemilu tahun depan. Bentuk partai sesukamu kalau mau mengganti Pancasila ini. Lahir 98 partai. Daftar ke pemilu hanya 48 yang boleh ikut. Itu pemilu tahun 1999. Di situ banyak partai-partai mengatasnamakan Islam lahir. Partai Masyumi baru, Partai PNU, PKNU, Partai Abul Yatama. Banyaklah yang isinya kalau kami menang, kami ikut pemilu, kami ingin mengganti Pancasila. Tidak ada yang dapat kursi. Yang dapat kursi itu dari partai-partai berbasis agama. Itu adalah partai-partai yang tidak ingin mengganti Pancasila. PKB, PAN. Sehingga 84% kursi itu dikuasai oleh partai-partai yang menolak perubahan Pancasila. Yang sisanya itu ada yang ingin mengganti, ada yang ingin memodifikasi baru, misalnya memasukkan Piagam Jakarta lagi, itu sisanya. Tidak jadi. Jadi, saudara, dengan demikian tidak ada kesepakatan baru. Oleh sebab itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini adalah mitsaqun ghalidho, modus vivendi, perjanjian suci bagi bangsa. Nah, yang siapapun yang melawannya, ya bugot. Kalau istilah agamanya itu bugot. Bugot itu memberontak. Memberontak itu halal untuk ditumpas. Pemberontakan itu di mana-mana ya ditumpas. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu tugas ormas-ormas keagamaan adalah bagaimana menjaga mitsaqun ghalidho ini melalui pemilu yang benar, agar tidak terjadi turbulensi yang membahayakan. Apa yang dilakukan? Laksanakan pemilu dengan jujur, adil.
Itu tugas pemerintah. Ya. Kemudian jaga keamanan masyarakat. Ketentraman, tugas polisi. Kemudian tokoh-tokoh agama ini memberi pengertian-pengertian, membina, memberi pemahaman bahwa agama itu bukan alat untuk diskriminasi tapi alat untuk bersatu. Pemilu itu bukan untuk memilih musuh tapi untuk memilih pemimpin dengan dasar persatuan, dasar kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu artinya Pak inklusif. Ya, yang kosmopolit dan inklusif itu adalah Pancasila. Yang dalam bahasa agamanya itu sering disebut wasatiyah. Netral, adil, toleran, islah itu reformatif, membuang yang jelek, membuang yang jelek, yang lama mempertahankan yang bagus, buat yang baru lagi yang lebih bagus. Nah, baca gitu, itu wasatiyah, iktidal, dan seterusnya ada berapa tuh, ada 8 ukurannya, tapi ada yang nulis sampai 11, 13. Pokoknya yang toleran dan mengajarkan kesamaan, itulah negara Pancasila, dan itulah yang diajarkan oleh agama. Setiap agama saya kira, bukan hanya agama Islam, mengajarkan persaudaraan seperti itu. Saya tidak pernah melihat ada agama kok diskriminatif gitu, tidak ada tuh. Oleh sebab itu, siapa yang diskriminatif, menganggap orang lain sesat karena perbedaan, itu menurut saya itu cara beragama yang salah. Dan Indonesia adalah tempat yang baik untuk membangun kesadaran beragama yang seperti itu. Nah saudara, kenapa tadi ditambah ini aset-aset bangsa, ternyata menyangkut tanah. Saudara, tanah itu selalu menjadi persoalan yang menyebabkan kegaduhan dan kadangkala kerusuhan. Coba lihat kerusuhan anti etnis tertentu, kan di berbagai daerah yang dulu pernah terjadi. Itu karena ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana tanah-tanah rakyat itu dikuasai dengan sesukanya dan seterusnya. Lalu timbul kerusuhan di Solo, Pekalongan, di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, yang sering menimbulkan turbulensi politik itu biasanya nih, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ditambah satu lagi, P, syarat tanah. Syarat suku, agama, ras, antar golongan, dan masalah tanah ini yang menimbulkan keributan, menimbulkan kegaduhan. Maka kalau LPOI dan LPOK ini mengajak kita bicara seperti ini, saya kira pesannya kalau dalam jangka pendek, atasi ini. Kalau jangka panjang, mitigasi ini dengan pemilu yang baik. Pilih wakil-wakil kita, serukan rakyat memilih wakilnya yang benar, agar nanti bisa memikirkan hal-hal yang seperti ini, terutama pada sila kelima dari Pancasila itu. Nah saudara sekalian, demikian